Halo Sobat Bushcraft dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan review sebuah tomahawk dari Bang Andi Gian Blade yang sudah saya unboxing sebelumnya. Tapi sebelum saya review, ada bagusnya juga jika kita membahas asal muasal tomahawk. Kalian pasti mengenal tomahawk diasosiasikan dengan suku asli Amerika Utara. Tapi tahukah kalian bahwa tomahawk dengan bahan baja adalah campur tangan dari bangsa Inggris? Bahkan tomahawk modern lebih mirip dengan kapak yang digunakan oleh para pelaut Inggris. Oke, kita mulai dari bentuk tomahawk yang asli. Tomahawk adalah senjata serutangan yang digunakan oleh suku asli Amerika Utara. Tomahawk sendiri adalah jenis kapak dengan handle yang lurus dan tidak berlekuk-lekuk, menyerupai sebuah tongkat yang ditambahkan mata kapak. Awalnya, tomahawk terbuat dari tulang, batu, maupun tanduk. Ini adalah tomahawk original dan asli yang dikenal oleh suku Amerika Utara hingga benua Amerika ditemukan oleh dunia luar, di mana bangsa Eropa mencapai puncak Age of Sailing, di mana banyak kapal-kapal besar terbuat dari kayu yang berambisi untuk mengelilingi dunia dan mencari benua-benua baru. Contoh, ditemukannya benua Amerika oleh Christopher Columbus. Meskipun validnya benua Amerika pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus masih menjadi perdebatan. Di masa Age of Sailing, orang berlomba-lomba menuju benua Amerika di masa itu. Kapal dengan bahan logam belum dikenal dan orang masih mengenal kapal kayu ala-ala film Pirates of Caribbean, di mana selain kapal dilengkapi dengan meriam, kapal juga dilengkapi dengan pedang dan kapak yang bernama boarding axe. Kapak boarding atau boarding axe inilah yang menjadi cikal bakal tomahawk seperti yang kita kenal sekarang ini. Jika kalian bertanya-tanya kenapa kapal perang membawa boarding axe, itu dikarenakan boarding axe ini memiliki lawan yang bernama anti-boarding net. Anti-boarding net dipasang pada bagian atas dek yang melingkupi kapal, sehingga ketika kapal berlabuh, maka kapak tersebut tidak gampang untuk dibajak. Dikarenakan untuk masuk ke dalam kapal, mereka harus memotong boarding net tersebut, sehingga boarding axe menjadi alat yang cocok untuk menebas jaring-jaring tersebut. Jadi contoh, ada kapal yang berlabuh dan kalian ingin menyerang kapal tersebut, maka kalian harus memotong boarding net terlebih dahulu. Boarding axe juga berguna ketika kapal yang ditumpangi tenggelam, karena boarding net ini mencegah orang untuk masuk dan keluar. Maka jika kapal tenggelam, kalian harus memotong boarding net. Jika tidak, kalian akan tenggelam bersama kapal ke dasar laut. Anti boarding net ini menjadi bila bermata dua. Di lain sisi menghalangi penyerang, tapi jika kapal kalian tenggelam, maka kalian akan tenggelam bersama kapal tersebut, karena kalian menjadi seperti ikan yang terkena jaring. Menurut British Museum, boarding net ini menjadi alasan banyaknya orang kehilangan nyawa di Age of Sailing, dikarenakan banyak dari mereka terseret oleh boarding net alias anti-boarding net. Boarding axe juga digunakan untuk close combat atau pertarungan jarak dekat. Boarding axe selain satu sisinya berbentuk kapak, pada umumnya di sisi lainnya biasanya berbentuk spike atau berbentuk paku, berfungsi untuk membacok atau melakukan penetrasi ketika diayunkan ke musuh. Di Age of Sailing, para pemukim dari Eropa menggunakan mata tomahawk dari baja untuk berdagang atau sebagai alat tukar untuk makanan, perbekalan, dan juga sebagai alat diplomatik. Nama tomahawk sendiri diambil dari bahasa Powhatan, yaitu tomahawk, yang artinya to cut by a tools atau memotong dengan alat. Oleh penduduk natif sendiri, tomahawk pada bagian sisi yang berlawanan dengan arah mata kapak alias bagian belakangnya dibuat sesuai dengan kebutuhan. Ada yang berbentuk palu seperti tomahawk saya yang dari Bang Andi Gian Blade, ada yang berbentuk spike alias paku untuk melakukan penetrasi ke tubuh lawan, dan ada pula yang berbentuk pipa untuk merokok. Untuk tipe yang berbentuk pipa ini adalah hasil kolaborasi antara karya pengrajin Eropa dan juga pengrajin Amerika. Biasanya digunakan untuk hadiah diplomasi dengan suku-suku yang ada di Amerika. Jadi singkat kata, tomahawk yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari pertemuan beberapa budaya, yaitu budaya logam dari Eropa dan juga gaya handle dari
Tomahawk milik para suku natif Amerika itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu asal muasal dari Tomahawk yang kita kenal sekarang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan Tomahawk dari Bang Andi Gian Blade. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, panjang Tomahawk ini sendiri sekitar 50 cm dengan panjang mata potong sekitar 9 cm. Menurut sumber yang saya baca, Tomahawk modern itu punya panjang tidak lebih dari 61 cm dan panjang mata bila tidak lebih dari 10 cm, serta berat yang tidak kurang dari 260 gram dan juga tidak lebih berat dari 570 gram. Berat ini untuk mempermudah ketika dilempar atau ketika kita melakukan close combat dengan musuh. Untuk panjang mata potong dan oval keseluruhan, Tomahawk ini memenuhi syarat. Hanya saja untuk berat seperti ini lebih berat daripada berat yang dianjurkan agar bisa digunakan secara bebas dengan serutangan. Dan juga Tomahawk ini tidak ideal untuk dilempar ya teman-teman, karena panjang gagangnya sendiri hingga sekitar 50 cm dan beratnya yang kira-kira sekitar 1 kilo lebih. Saya tidak punya timbangan ya teman-teman, tapi waktu saya beli Tomahawk ini di ekspedisi kenanya sekitar 2 kilo, dibulatkan lah. Berarti kira-kira Tomahawk Bang Andi Gian Blade ini sekitar 1 kilo lebih dikit. Dan juga menariknya lagi, Tomahawk dari Bang Andi Gian Blade ini mirip seperti Tomahawk yang natif punya, yaitu bisa dilepas pasang. Jadi gagangnya ini bisa di-reassembly dan diassembly ulang. Ini akan mempermudah kita jika ingin melakukan pergantian gagang. Kira-kira seperti ini penampakan dari mata bilanya dan juga penampakan dari handle-nya setelah saya pisah dari handle dan matanya. Untuk memasang ulang, kalian tinggal pasang kembali, kemudian bisa dipukul-pukulkan pada dahan atau pada pohon-pohonan atau pada kayu-kayuan, terserah mau dipukul-pukul kemana. Intinya untuk membuat Tomahawk ini menjadi jeep kembali. Setelah itu kalian lakukan inspeksi apakah Tomahawknya sudah benar-benar terpasang dengan sempurna pada handle-nya. Karena jika terbalik akan terasa longgar. Oke, untuk tes pertama kita akan lanjut ke tes melakukan limbing atau menebang. Pohon ini bagian atasnya sudah mulai mengering, dan juga karena akar gantung melilit pohon ini, dan pohon yang sudah saya tebang minggu lalu menggunakan kukri dari Bang Faisal, sehingga sekalian kita jatuhkan bersamaan. Untuk limbing, kalian bisa lihat sendiri pada video ini. Menebang atau limbing dapat dilakukan dengan baik menggunakan Tomahawk dari Bang Andi Gian Blade. Ketajaman dan penetrasinya dengan sigap menumbangkan pohon yang saya tebang ini. Kemudian kita bisa lanjut ke tes chopping. Kayu-kayu kering seperti ini saya coba belah dua menggunakan kapak, maksud saya Tomahawk dari Bang Andi Gian Blade. Untuk chopping, Tomahawk ini sudah sangat mumpuni.
Kemudian kita lanjut pada tes splitting atau tes untuk membelah, dan ini sudah dapat dilakukan dengan baik oleh kapak ini. Maksud saya Tomahawk dari Bang Andi Gian Blade ini. Tips untuk membelah dua lock dengan cara seperti ini: ketika kalian membelah dengan teknik seperti ini, hantamkan hingga ujung kapak atau tomahawk mengenai landasan kayu bagian bawah. Lalu kalian patahkan ke samping seperti gerakan yang saya lakukan ini, agar handle tidak goyang ketika kalian menggunakan kapak yang lainnya. Meskipun tomahawk ini sih sudah robust sekali ya menurut saya. Jadi jika kalian membelah dengan teknik seperti ini menggunakan kapak yang kalian punya, cara yang saya lakukan ini mungkin bisa berguna. Kemudian kita lanjut untuk melakukan tes untuk memalu. Biasanya palu ini digunakan untuk bagian konstruksi atau anggaplah sederhana kalau kita mau pasang flysheet, bisa dipukul menggunakan palu dari tomahawk ini. Kemudian kita lanjut dengan tes membuat feather stick. Feather stick juga menurut saya bisa dilakukan dengan baik menggunakan kapak ini. Hanya saja karena bobotnya yang agak berat, jadi agak sedikit sulit untuk membuat feather stick dengan tomahawk dari Bang Andi Gian Blade ini. Alternatif lainnya untuk membuat feather stick, kalian bisa membenamkan bagian mata kapak dan mulai menarik atau menyerut kayu yang kalian ingin buat jadi feather stick. Kira-kira jadinya seperti ini. Saya sendiri sih ketika membawa kapak atau tomahawk atau apapun itu yang berbentuk kapak, saya selalu membawa pisau. Jadi pisau ini yang kita gunakan untuk membuat feather stick, karena pisau lebih enak untuk pekerjaan seperti ini. Kemudian tes untuk fire making, beda dengan forest axe yang saya review dari AGB. Untuk tomahawk dari Bang AGB ini tidak bisa untuk melakukan fire making ya kawan-kawan ya. Sehingga ketika membawa tomahawk ini, saya juga membawa pisau seperti ini. Dan ini pisau buatan dari Bang Rasmuk Knife. Ini cocok sekali ya saya bawa dengan tomahawk ini. Untuk combat mode ini, maksudnya saya mencoba untuk mengayunkan kapak ini seenak bagaimana ketika diayunkan. Dan memang kapak ini lumayan balance ya kawan-kawan. Jadi untuk ayunan vertikal maupun horizontal maupun menyamping ini menurut saya bagus ya kawan-kawannya. Dan ini akan berbahaya jika mengenai orang pastinya ya. Jadi jika kita camp dalam kelompok, hati-hati dengan benda tajam yang dibawa, jangan sampai tidak mengawasi sekitar sehingga ketika kita mengayunkannya malah mengenai kawan kita. Dan saya sarankan jika membawa tomahawk, maka kalian juga saya sarankan membawa pisau bushcraft atau sejenisnya. Kesimpulan saya, tomahawk ini cocok untuk berkegiatan bushcraft maupun camping. Hanya saja untuk area tropis seperti ini, saya lebih menyarankan kalian membawa parang atau kukri, bendo atau benda-benda bila lainnya yang memiliki mata potong yang agak panjang. Dikarenakan kalian tahu sendiri geografis kita berbeda antara hutan yang berada di Amerika Utara dan juga hutan yang berada di Indonesia. Untuk Amerika sendiri, kalian bisa lihat negara Brasil yang punya daerah hutan Amazon. Apa yang terkenal dari sana yaitu Tramontina alias machete, karena itu lebih ideal untuk digunakan di hutan tropis seperti iklim kita ini. Jadi pastikan kalian menyesuaikan tools yang kalian bawa dengan area yang kalian tuju. Area ini sendiri sudah saya bersihkan dengan kukri ketika saya datang. Jadi ketika saya datang lagi, saya sudah bisa membawa kapak sehingga terasa lebih nyaman. Oke, kesimpulan saya, tomahawk ini saya rekomendasikan jika kalian ingin membelinya, karena tugas-tugas yang sederhana tadi dapat dilakukan dengan baik oleh tomahawk ini. Hanya saja ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli kapak ini atau tomahawk ini. Pertama, bagian dari holder tomahawk yang gunanya untuk diselipkan di pinggang itu punya pengait, sehingga kalian tidak perlu membuka bagian selipit
ketika ingin memasang holder tersebut ke pinggang. Hanya saja jika kalian bepergian jarak jauh, jangan menggunakannya di pinggang dan lebih baik kalian simpan saja di dalam tas sehingga sampai di tempat tujuan. Dikarenakan jika perjalanan jauh seperti trekking dan kalian ikat di bagian pinggang, itu bisa saja terlepas pada bagian pengancingnya. Contoh tadi saya sedikit kesenggol sama dahan-dahan dan bagian dari holdernya ini, bagian pengancingnya itu lepas. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan pada bagian sarung kulit dari kapak ini. Ini didesain terpisah dari bagian holdernya yang keikat pinggang. Jadi dikhawatirkan bisa jatuh atau kalian lupa taruh di mana. Kira-kira seperti itu. Jadi bagian penutup mata kapaknya ini setiap kalian lepas, ingat untuk kalian kantongi saja agar tidak tercecer. Dan ingat untuk menutup kembali bagian mata bilanya dengan sarungnya jika kapaknya sudah tidak kalian gunakan. Dan hal terakhir yang kalian perhatikan, jika kalian iseng untuk melepas tomahawk dari handle-nya, jangan sampai kalian memasangnya secara terbalik. Karena jika terbalik akan gampang copot ya ketika kalian ayunkan untuk menebang atau apapun itu pasti akan terasa longgar-longgar jika terbalik. Dari Bang Andi Giant Blade sudah memberi tanda di bagian atas berupa panah. Jadi sebelum kalian bongkar tomahawk kalian cek dulu bagian panah yang terletak pada bagian atas itu mengarah kemana. Untuk harga, tomahawk ini dibrandol dengan harga 900 ribuan. Hanya saja karena kemarin ada event semacam cuci gudang, saya mendapatkan dengan harga agak di bawah. Untuk link pembelian akan saya lampirkan di kolom komentar. Oke, kira-kira seperti itu review yang bisa saya sampaikan dari tomahawk buatan Bang Andi Giant Blade. Mohon bantuannya untuk like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini agar kita bisa mereview lebih banyak benda-benda lain di kemudian hari. Dan tentunya akan saya selingi dengan sejarah-sejarah dari benda yang saya review. Mungkin bisa menambah wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.